Tidak mungkin ada hadis Nabi bertembung. Sebab hadis ini wahyu sumbernya satu. Tak mungkin ada pertembungan. Tapi kalau ada pertembungan macam mana? Karena belajar ilmu mustalahul hadis. Dalam ilmu mustalahul hadis, kalau ada pertembungan satu hadis dengan hadis yang lain, katanya dicantumkan, dicombine, digabungkan dua hadis itu. Macam mana menggabungkan dua hadis yang bertembung, yang bertentangan? Dengan takwil. Ditakwilkan hadisnya itu, kenapa ada pertembungan? Tak mungkin ada hadis bertembung, sebab sumbernya wahyu satu. Tak mungkin ada pertembungan pada firman Allah atau pada wahyunya Allah melalui hadis Rasulullah. Tapi kalau ada pertembungan macam mana? Takwil. Macam mana takwil? Seperti hadis ini. Dalam hadis ini kata Nabi letakkan kakinya di atas yang lain, di kaki yang lain, berbaring di masjid. Hadis yang kedua mengatakan jangan ada di antara kamu berbaring meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Yang satu kata berbaring boleh, yang satu kata tak boleh. Bertembung, nampak ada pertentangan, dicantumkan antara dua hadis. Macam mana dicantumkan? Yang mengatakan boleh dalam keadaan tidak terdedah kepada aurat dan tidak menghadap kepada orang yang mulia. Yang kata tak boleh kalau boleh mendedahkan aurat atau kaki itu diletakkan di atas kaki yang lain sementara di hadapannya ada orang yang mulia. Faham dong? Itu merujuk kepada tidak sopan. Faham dong? Kecuali kalau tak boleh dikombine, tak boleh dicantumkan hadis itu satu dengan yang lain, maka langkah yang kedua, tengok mana hadis itu yang lebih awal dan mana yang kemudian. Yang kemudian akan menjadi nasikh, penghapus kepada hadis yang sebelumnya. Paham dong? Kalau tak tahu juga, ini tak tahu mana yang awal, hadis ini bertembung dengan hadis ini, macam mana? Kalau sampai kepada penghujungnya, namanya hadisun syadz. Apa itu hadis syadz? Tengok hadis yang mana yang kuat sanadnya, mana yang tak kuat sanadnya. Yang kuat sanadnya didahulukan, yang tak kuat diketepikan. Sama-sama kuat hadisnya. Ada istilahnya hadis syadz itu apa nama? Mukhalafatus sahih liman huwa ashah. Hadis yang sanadnya kuat tapi bertentangan dengan sanad yang lebih kuat. Yang dimana dipakai di mana? Yang lebih kuat. Faham dong? Tak jumpa juga as-sukut. Tak jumpa juga nak cantumkan hadis tak boleh. Nak tahu nasikh dan mansukh pun tak boleh. Nak juga nampak apa, nak kata syadz pun tak boleh juga. Apa patut kita buat? As-sukut. Apa maksudnya sukut? No comment. Apa sebabnya? Ya kita kena cari dulu. Karena tak mungkin kita mudah akan mengatakan tak betul hadis ini. Jangan dulu, ini hadis Rasulullah. Karena berhati-hati ketika menilai hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, saya bagi penjelasan seperti ini supaya kita ini terbuka minda sikit. Kalau dalam ilmu hadis ada ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Ya, suatu hari nanti kalau belajar ilmu mustalahul hadis, kita tahu dan kita perlu orang-orang pakar hadis, belajar hadis, mendalami hadis. Faham dong? Saya ingat ramai orang yang belajar tahfiz, yang menghafal Quran, tapi kurang orang mendalami ilmu hadis Nabi Muhammad SAW. Faham dong? Ini sandaran kedua daripada umat Islam untuk berpegang kepada setelah Al-Quran adalah kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik ilmu setelah ilmu Al-Quran adalah ilmu hadis. Dan antum semua berada di madrasah ini mempelajari asas daripada kedua-duanya itu. Yang kemudian ini antum belajar di sini. Kalau orang itu pergi ke laut, itu masih kita di tepi pantai itu, mungkin sampai buku lali kita itu apa nama air lautnya itu
belum masuk ke betis, belum sampai ke lutut, belum sampai ke paha, belum sampai ke pinggang, belum sampai ke dada sini. Masih berada sampai buku lali nih. Faham tuh? Ilmu ini luas. Semakin orang mendalami ilmu, semakin asyik, semakin seronok. Yang pelik adalah orang diberi ruang untuk belajar ilmu, dia tak mau belajar. Macam orang diberi hidangan sedap, dipandang saja atau tak dipedulikan. Rugi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibar li dhatihi. Wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Imam Syafi'i, marwahnya anak-anak muda ini adalah dengan ilmu dan takwa. Kalau dua-dua tak ada marwah, tak ada nilai anak muda itu. Orang yang diberi usia muda lalu tidak belajar, maka angkatlah 4 kali takbir kepada budak tersebut. Salat jenazah,